Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kali ini kita akan menceritakan tentang sahabat Rasul yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Beliau dikenal juga sebagai orang yang syahid yang berjalan di muka bumi. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Simak dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Rasulullah menyebutnya syahid yang berjalan di muka bumi. Mari kita susuri kisah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini. Yang pertama, kisah kelahiran dan masa muda Thalhah. Thalhah lahir dari keluarga kaya. Ayahnya bernama Abdullah, salah seorang pemuka Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi di Mekah. Ibunya bernama Sa'bah binti Abdullah bin Wahab. Wahab adalah tokoh yang tersohor karena kedermawanannya. Dari ayah dan ibunya, Thalhah belajar sifat terpuji dan akhlak mulia. Ia pun tumbuh cerdas dan suka berkelana. Sebagai putra asli Mekah, ia hafal seluruh bukit dan lembah. Setiap tanah ia jelajah, bahkan berpindah-pindah saat berlatih lomba tombak dan memanah. Thalhah juga mewarisi kepiawaian berbisnis keluarganya. Ia yang suka berkelana, sejak masa muda telah berdagang ke mancanegara. Syam menjadi negeri tujuan utamanya. Thalhah ialah pemuda yang jujur dan berperangai lembut itu kemudian menikahi Hamnah binti Jahsy, saudari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Fase selanjutnya adalah fase masuk Islam di hari-hari pertama. Di tengah kesibukannya berbisnis, ada yang menggelayut dalam pikiran Thalhah. Kehidupan Makkah yang keras tampak semakin gelap dengan kezaliman dari penguasa dan orang-orang kaya yang serakah. Bahkan dalam dunia perdagangan pun tampak berbagai kerusakan, kecuali sedikit orang seperti Abu Bakar dan Utsman, yang keduanya menjadi kolega bisnisnya. Dalam kondisi seperti itu, muncullah seberkas cahaya terang. Harapan besar terucap dari lisan Abu Bakar. Saat pedagang jujur itu mengatakan Nabi terakhir telah datang, Rasulullah telah menerima wahyu pertama, mengajarkan agama yang menyelamatkan umat manusia. Mendengar bahwa Nabi terakhir itu tidak lain adalah Muhammad SAW, Thalhah bin Ubaidillah langsung menyambutnya. Bagaimana tidak, Muhammad adalah orang yang paling jujur dan terpercaya, sehingga penduduk Makkah bersepakat memberikan gelar Al-Amin kepadanya. Apalagi Abu Bakar juga pedagang paling jujur yang ia kenal sepanjang pengalaman berbisnisnya. Tidak mungkin kedua orang paling jujur di dunia ini bersepakat berdusta. Thalhah bergegas menghadap Rasulullah SAW. Jiwanya dipenuhi kerinduan. Dengan hati bergetar, ia pun mengucapkan kalimat syahadat. Jadilah Thalhah seorang muslim, bahkan as-sabiqunal awalun. Ia termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. Ia termasuk 5 orang pertama hasil rekrutmen Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun termasuk orang yang terpandang dan memiliki banyak kekayaan, saat pemuka Quraisy tahu Thalhah masuk Islam, ia juga menjadi tak luput dari penyiksaan. Namun Allah segera menolongnya, keluar dengan cepat dari ujian dakwah itu. Saat sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, Thalhah tidak ikut serta. Namun ketika terbuka wilayah Islam di Madinah, Rasulullah memerintahkan hijrah. Ia berangkat meninggalkan Mekah, melepaskan diri dari lingkungan yang masih berusaha menyakiti para pengemban dakwah. Thalhah merupakan syahid yang berjalan di muka bumi. Suatu hari Rasulullah SAW pergi ke Bukit Hira bersama sejumlah sahabat. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba bukit itu terguncang. Lalu Rasulullah SAW menenangkan, "Wahai Hira, tenanglah, karena yang berdiri di atasmu adalah seorang siddiq dan para syuhada." Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim ini mengisyaratkan kelak Thalhah akan syahid. Semua sahabat di situ kecuali Abu Bakar akan gugur di medan perang. Mendengar nubuat itu, Thalhah tidak kemudian takut lantas menghindari perang. Ia justru sangat bersemangat saat ada seruan jihad fisabilillah.
sebab ia ingin mendapatkan janji syahid fisabilillah. Saat perang Badar, ia tidak memiliki kesempatan, sebab ketika itu ia sedang berdagang di Syam. Maka kesempatan besar datang saat perang Uhud. Ia senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Terlebih setelah pasukan pemanah melakukan kesalahan fatal dengan turun dari atas bukit. Mereka menyangka perang telah usai dan tak mau tertinggal mengumpulkan ghanimah. Saat itulah Khalid bin Walid yang tadinya masih mengintai segera menggerakkan pasukan berkuda yang ia pimpin, mengambil gerakan memutar yang semula terhalang pasukan pemanah di atas bukit. Pasukan Quraisy yang tadinya kocar-kacir melarikan diri kini kembali ke medan perang setelah tahu pasukan berkuda Khalid berhasil mendobrak pertahanan kaum muslimin dan bendera Quraisy kembali berkibar. Kaum muslimin yang semula memenangkan perang kini terkepung dari depan dan belakang. Banyak yang gugur syahid di perang itu, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umar. Pasukan musyrikin Mekah mengincar Rasulullah. Sejumlah prajurit merangsek ke arah beliau yang waktu itu dilindungi 9 sahabat, 7 dari Ansor dan 2 dari Muhajirin. Barang siapa yang menghalau mereka dari kita, maka baginya surga. Mendengar sabda Rasulullah, Thalhah segera mengajukan diri. Saya ya Rasulullah. Namun Rasulullah mencegahnya. Tetaplah di sisiku wahai Thalhah. Saya Rasulullah, kata seorang sahabat Ansor. Ya, majulah, kata Rasulullah. Sahabat Ansor itu menghadang serbuan musyrikin Mekah hingga akhirnya mati syahid. Siapa yang menghalau mereka dari kita, baginya bersamaku surga. Mendengar sabda Rasulullah, Thalhah kembali mengajukan diri. Saya ya Rasulullah. Namun Rasulullah mencegahnya. Tetaplah di sisiku wahai Thalhah. Saya ya Rasulullah, kata seorang sahabat Ansor lainnya. Ya, majulah. Sahabat Ansor itu bertempur sekuat tenaga menghadang serbuan musyrikin hingga akhirnya mati syahid. Thalhah selalu mengajukan diri saat Rasulullah bertanya siapa yang siap menghalau musuh. Namun Rasulullah selalu mencegahnya. Ia baru mendapat izin ketika yang tersisa hanya dirinya bersama Rasulullah. Dengan segenap kekuatannya, Thalhah menghadang musuh. Luka demi luka ia dapatkan. Sabetan pedang dan hujaman tombak berbekas di badan. Hingga sebuah sabetan pedang membuat jari-jarinya putus. Aduh! Spontan Thalhah mengadu saat jari-jari tangannya terpotong. Seandainya engkau mengucapkan bismillah, niscaya malaikat akan datang untuk mengangkatmu. Sabda Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kendati jari-jarinya putus, Thalhah tetap berjuang hingga Allah memberikan pertolongan. Ia membopong tubuh Rasulullah sambil bergerak mundur hingga Rasulullah pun selamat. Lalu kafir Quraisy menarik pasukannya. Seusai perang Uhud, diketahui ada 24 titik luka berbekas di badan Thalhah. Yang paling mencolok adalah jari telunjuk dari tangannya yang tak lagi utuh. Siapa yang ingin melihat syahid berjalan di muka bumi, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Sabda Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Thalhah berhak mendapatkan surga setelah apa yang dilakukannya terhadap Rasulullah. Sabda Rasulullah dalam hadis sahih lainnya. Riwayat Tirmizi, Ahmad bin Ibnu Majah. Rasulullah sendiri juga mengalami luka di wajah. Gigi raham beliau pun pecah. Kisah selanjutnya mengenai Thalhah adalah mengenai akhlak mulia Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Di perang Uhud, saat Rasulullah hendak naik ke batu yang tinggi, Thalhah bergegas membungkuk sebagai tumpuan. Sebenarnya kaki Thalhah agak pincang, namun saat membopong Rasulullah di perang itu, ia berusaha sekuat tenaga agar jalannya tegap. Dan ajaibnya setelah itu kakinya sembuh. Ia bisa berjalan tegap selamanya. Thalhah juga selalu husnudzon dan membela sahabat Nabi. Pernah seorang laki-laki mendatangi Thalhah. Ia meragukan banyaknya hadis yang Abu Hurairah riwayatkan, padahal hanya beberapa tahun berjumpa beliau. Bagaimana mungkin orang Yaman ini lebih mengetahui hadis Nabi daripada kalian? Sungguh kami mendengar apa yang tidak pernah kamu dengar dari kalian. Aku sama sekali tidak meragukan apa yang Abu Hurairah dengar dari Rasulullah, yang kami belum pernah mendengarnya, jawab Thalhah. Kami memiliki tempat tinggal dan bekerja sehingga hanya bertemu Rasulullah pagi dan petang hari. Sedangkan Abu Hurairah, ia tak memiliki rumah dan harta.
setiap hari berada di depan pintu rumah Rasulullah dan mengikuti kemanapun beliau pergi. Maka Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah apa yang kami tidak mendengarnya, kata Tolha. Tolha juga terkenal dengan kedermawanannya. Jabir bin Abdullah memberikan kesaksian, aku pernah menemani Tolha dan aku tak pernah melihat seseorang yang memberi begitu banyak harta tanpa meminta selain dia. Kisah selanjutnya mengenai syahid sebagaimana sabda Nabi. Sabda Rasulullah SAW selalu benar. Pun sabda beliau untuk Tolha, bermula dari berangkatnya Tolha keluar Mekah dengan tujuan mencari pembunuh Utsman bin Affan. Rupanya keberangkatan untuk mencari keadilan itu berubah menjadi perang Jamal. Ketika dua kubu kaum muslimin saling berhadapan, Tolha menghindar sebab ia melihat Ammar bin Yasir ada di barisan Khalifah Ali. Tolha teringat sabda Nabi kepada putra Sumayyah itu, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang melampaui batas. Juga sebuah petunjuk Rasulullah kepada sang pemegang rahasia Hudzaifah ibnul Yaman bahwa nanti akan terjadi pertikaian antara kaum muslimin. Siapa yang harus kami ikuti saat itu? Tanya sahabat lain kepada Hudzaifah. Ikutilah Ibnu Sumayyah, sebab sampai matinya ia tak pernah lepas dari kebenaran. Tolha bin Ubaidillah kemudian meninggalkan dua golongan kaum muslimin yang bertikai itu. Namun saat meninggalkan medan pertempuran, sebuah panah mengenainya. Tolha jatuh ke tanah, tapi ruhnya naik ke surga. Mendapati jasad Tolha, Khalifah Ali turun dari tunggangannya. Ia menghapus debu dari wajah dan jenggot Tolha. Ia mendoakan sahabat yang dijamin masuk surga itu. Seandainya aku meninggalkan 20 tahun sebelum peristiwa ini, kata Ali. Demikianlah kisah sahabat Rasul yang bernama Tolha. Beliau dijuluki syahid yang berjalan di muka bumi. Semoga kisah ini memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mujahadah menegakkan agama Allah, berdakwah di jalan Allah, serta menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.